Halo adik-adik, salam jumpa dan salam sehat selalu untuk kita bersama. Semoga kita semua dalam lindungan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar dengan tema Gereja yang Satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik yang disusun oleh Maria Rosari Valentin Ngamelubun, tingkat 2 semester 4, dengan nomor induk mahasiswa 19.K.16. Dosen pengampu, Dr. Randa Emeria Tarihoran, SPD MTH, dengan nomor induk dosen nasional 27701126501. Saya, mahasiswi IP STP IP Malang. Adik-adik, sebagai murid Kristus dan sebagai anak-anak yang berkumpul untuk belajar bersama, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, sebagaimana Engkau telah memanggil para murid yang pertama, Engkau pun memanggil kami semua sebagai anggota gereja-Mu untuk mewujudkan iman yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ajarilah kami untuk memahami panggilan-Mu serta mampu mewujudkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adikku yang terkasih, pada awal pembelajaran kita pada hari ini, tentu kita akan memahami lebih dalam. Yang pertama, apa sih arti gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu? Dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK, artikel 9 nomor 811 sampai dengan 812, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik berbunyi demikian. Itulah satu-satunya gereja Kristus yang dalam syahadat iman kita sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kutipan ini terdapat dalam Lumen Gentium nomor 8. Keempat sifat ini yang tidak boleh dipisahkan satu dari yang lain, melukiskan ciri-ciri hakikat gereja dan perutusannya. Gereja tidak memilikinya dari dirinya sendiri. Melalui Roh Kudus, Kristus menjadikan gerejanya itu satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ia memanggilnya supaya melaksanakan setiap sifat itu. Nah, adik-adik, yang berikut, yuk kita mendalami ciri dari gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu. Menjadi warga gereja adalah sebuah dinamika yang tidak hanya melibatkan pemahaman, melainkan keterlibatan sebagai bentuk jawaban atas panggilan Allah. Meskipun demikian, pemahaman akan gereja sebagai lembaga atau komunitas perlu dikembangkan, sehingga dalam perkembangannya, anak-anak akan semakin menyadari bahwa hidup menggereja merupakan panggilan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan. Untuk melaksanakan tritugasnya, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja, Kristus melibatkan para muridnya. Sebagai kelompok yang dibentuk oleh Kristus, para murid menanggapi panggilannya dengan menunjukkan ciri-ciri hidup tertentu, sebagaimana dikehendaki oleh Kristus pendirinya. Sebagai kumpulan yang mengenal dan percaya kepada Kristus, para murid disebut sebagai gereja perdana. Gereja adalah kumpulan umat beriman kepada Kristus yang memiliki kesatuan yang tidak terpisahkan, sebagaimana
tubuh dari kepalanya. Kristus menegaskan kepada para murid-Nya untuk selalu menunjukkan sikap serta ciri-ciri kehidupan tertentu. Berdasarkan pada sabda serta ajarannya, gereja terpanggil untuk mewujudkan diri sebagai komunitas dengan ciri-ciri yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ciri yang pertama yakni satu. Ciri satu menegaskan bahwa gereja sebagai kumpulan orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah. Ini terdapat dalam 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai dengan 10. Dan menjadi satu tubuh. Terdapat dalam 1 Korintus bab 12 ayat 12. Ciri yang kedua yakni kudus. Ciri kudus menegaskan bahwa gereja dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Hendaklah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Ini terdapat dalam Injil Matius bab 5 ayat 48. Perlu diperhatikan juga bahwa kategori kudus yang dimaksud menegaskan bahwa gereja merupakan kumpulan orang-orang beriman yang terpanggil untuk hidup suci, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, ciri Katolik. Ciri Katolik ini mengandung arti gereja yang utuh, lengkap, tidak hanya setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Bersifat universal artinya, gereja Katolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral, serta berbagai tata liturgi yang sama dimanapun berada. Kata universal juga sering dipakai untuk menegaskan tidak adanya sekte-sekte dalam gereja Katolik. Yang keempat, ciri apostolik. Ciri yang terakhir dari gereja Katolik adalah apostolik. Dengan ciri ini mau ditegaskan adanya kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Terdapat dalam Efesus bab 2 ayat 20. Gereja Katolik mementingkan hubungan historis turun-temurun antara para rasul dan pengganti mereka, yaitu para uskup. Nah, adik-adik, di depan kita akan Ibu tunjukkan 2 gambar. Mari kita amati bersama-sama. Gambar yang pertama adalah gambar Yesus bersama dengan anak-anak kecil. Dan di sana ada juga tumbuh-tumbuhan. Ada gunung, ada awan. Nah, pada gambar yang kedua, itu adalah gambar seorang santo, yakni Santo Fransiskus dari Assisi. Pada gambar Santo Fransiskus Assisi, di sana juga ada banyak jenis makhluk hidup lainnya, yakni burung, ada pun tumbuh-tumbuhan, pohon, ada anjing, kancil, dan lain sebagainya. Ini mau menggambarkan apa kepada kita adik-adik? Mau menggambarkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda, namun tentu menjadi satu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap makhluk hidup, kota, kelompok, bahkan negara memiliki cara hidup atau ciri-ciri tersendiri yang membedakannya dari makhluk, kota, kelompok, atau negara yang lain. Ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh setiap kota, kelompok, atau negara tersebut
merupakan suatu keistimewaan yang dapat menjadi daya tarik sekaligus keunggulan. Ciri-ciri yang istimewa tersebut dapat kita sebut sebagai sifat khusus yang melekat pada keberadaan suatu kota, kelompok, bahkan negara. Nah, pada pembelajaran yang selanjutnya adik-adik, mari kita lebih menggali lagi tentang ciri-ciri gereja perdana berdasarkan teks kitab suci. Jika tadi kita sudah mendalami ciri-ciri gereja itu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, maka sekarang kita dalami ciri-ciri gereja perdana berdasarkan teks kitab suci. Poin yang pertama terdapat dalam 1 Korintus bab 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Pada poin yang kedua, Yohanes bab 17 ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah, adik-adikku yang terkasih, mari kita dalami apa yang sudah kita pelajari dari ciri-ciri gereja perdana itu. Nah, di sini Ibu memberi kita semua, adik-adik semua, 3 pertanyaan sebagai pertanyaan pendalaman atau pertanyaan refleksi. Yang pertama, ciri-ciri atau sifat-sifat apa saja yang ditekankan oleh masing-masing teks kitab suci tentang gereja? Yang kedua, jelaskan arti atau pesan dari masing-masing ciri atau sifat gereja tersebut. Dan yang terakhir, apakah ciri-ciri tersebut masih ada di dalam kehidupan gereja zaman sekarang? Nah, tiba saatnya pada penegasan berkaitan dengan teks kitab suci yang sudah kita dapatkan bersama. Berdasarkan ayat-ayat kitab suci di atas, gereja terutama dipahami sebagai kumpulan umat yang percaya kepada Kristus, yang dipanggil untuk hidup berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dalam 1 Korintus bab 12 ayat 13, itu menekankan ciri atau sifat gereja yang satu dan katolik. Pada Injil Yohanes bab 17 ayat 19, menekankan ciri gereja yang kudus. Yang ketiga, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47 menekankan ciri gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gereja Katolik meyakini diri kudus bukan karena tiap anggotanya sudah kudus, tetapi lebih-lebih karena dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Hal ini terdapat dalam Injil Matius bab 5 ayat 48. Perlu diperhatikan juga bahwa kategori kudus yang dimaksud terutama bukan dalam arti moral tetapi teologi. Bukan soal baik atau buruknya tingkah laku, melainkan hubungannya dengan Allah. Ciri Katolik ini mengandung arti gereja yang utuh, lengkap, tidak hanya setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Bersifat universal artinya, gereja Katolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral, serta berbagai tata liturgi yang sama dimanapun berada.
Kata universal juga sering dipakai untuk menegaskan tidak adanya sekte-sekte dalam gereja Katolik. Nah, adik-adik, Ibu akan menunjukkan beberapa contoh pelayanan yang ada dalam gereja Katolik. Tentu adik-adik sudah bisa melihatnya dan mengetahui itu. Yang pertama, perayaan Ekaristi pada hari Minggu atau pada hari biasa. Yang kedua, Legio Maria. Yang ketiga, Putra Altar atau Misdinar. Yang keempat, Lektor atau Lektris. Yang kelima, Paduan Suara. Yang keenam, Dewan Pastoral Paroki atau DPP. Yang ketujuh, rumah sakit, tempat dirawatnya mereka yang sakit dan kesusahan. Yang kedelapan, sekolah, tempat kita semua belajar. Lalu yang kesembilan, pelajaran katekumen atau pelajaran bagi calon baptis. Dan yang terakhir, doa lingkungan. Nah, adik-adik, itulah yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semua pelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan juga semakin meneguhkan iman kita sebagai pengikut Kristus, terutama sebagai Laskar Kristus yang berani untuk membentuk dan membangun gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, adik-adik, jika di awal kita sudah membukanya dengan doa pembuka, maka pada penghujung pertemuan kita pada hari ini, kita akan tutup dengan doa penutup. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu selama proses pembelajaran kami pada hari ini. Terima kasih pula atas Roh Kudus-Mu yang membuka hati kami untuk memahami lebih dalam tentang gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, sehingga kami dapat menjalankan tugas gereja sebagai murid-murid-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih adik-adik. Selamat jumpa lagi di hari yang akan datang. God bless you and see you next time. Tuhan memberkati.